Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah para anak didik saya yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara menyebutkan huruf hijaiyah, bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah yang baik dan benar menurut kaidah ilmu tajwid. Mengingat karena kita bukan orang Arab, kita adalah orang Indonesia, maka sudah barang tentu banyak di antara kita yang kesulitan di dalam menyebutkan huruf hijaiyah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membantu memberikan sedikit tutorial bagaimana cara menyebutkan huruf hijaiyah yang baik menurut kaidah ilmu tajwid. Baiklah, sebelum kita masuk kepada huruf-huruf hijaiyah yang akan kita contohkan bagaimana menyebutkan bacaan yang baik dan benar itu, maka terlebih dulu saya akan memberikan sebuah syair. Ini tujuannya supaya kita mudah di dalam menyebutkan, di dalam melafalkan huruf hijaiyah yang baik menurut kaidah ilmu tajwid. Syairnya ini sesuai dengan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya, kalau dia huruf alif, bunyinya seperti ini. A, I, U, A. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu'ni, ma, i, an, ani, a. Nah, itu kalau dia huruf alif. Misalnya, selanjutnya huruf ba. Kita contohkan lagi. Babi bu bab, babi bu bab, bu bani babna minal mubni mabi bani ba. Saya contohkan satu kali lagi huruf ta. Nah, misalnya huruf ta, misalnya tati tu tat, tati tu tat, tu tan tani tatna minal mutni mati tan tanita. Nah, cukup saya contohkan 3 saja. Nanti setelah kita masuk ke huruf, maka saya akan contohkan ke 30 huruf tersebut. Nah, baiklah, sekarang kita masuk ke huruf yang pertama. Huruf yang pertama adalah huruf alif. Huruf alif ini adalah salah satu huruf hijaiyah yang menurut saya adalah salah satu huruf yang paling mudah dibaca, yang paling mudah dilafalkan di antara 30 huruf yang ada di dalam Al-Quran. Saya rasa setiap orang Indonesia pasti bisa bilang A kalau hurufnya baris fathah atau baris atas, atau misal dia baris di bawah bunyinya I, atau baris depan atau dhammah disebut dengan U. Saya rasa mudah sekali kalau huruf A ini. Maka saya tidak perlu memberikan tutorial yang terlalu panjang terhadap huruf alif ini. Maka kita akan lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf ba. Huruf yang kedua adalah huruf ba. Huruf ba ini adalah huruf bibir. Maka cara kita menyebutkannya adalah ba, bi, bu. Tidak boleh terlalu berat, misalnya babi, bu. Tidak seperti itu, dia antara dua bibir. Lembut saja, tidak boleh terlalu keras. Babi bu. Seperti itu. Lihat murid gurunya, babi bu. Kalau dia mati, berharakat mati, misalnya babe. Saya contohkan seperti syair yang saya ajarkan sebelumnya. Babi bu babe. Nah, babe. Itu adalah qalqalah jika dia berharakat sukun. Nah, untuk syair lengkapnya, babi bu bab, babi bu bab, bu bani babna minal mubni mabi bani ba. Itu adalah huruf ba. Oke, sebelum saya melanjutkan ke huruf berikutnya,
Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa untuk kali ini saya hanya fokus kepada bagaimana menyebutkan huruf hijaiyah. Saya belum masuk ke hukum-hukum tajwid yang lain seperti hukum mat, seperti idgham, ikhfa, iqlab dan lain sebagainya. Maka pada kali ini saya akan mencoba untuk fokus saja terlebih dahulu ke makharijul huruf, karena ini adalah salah satu kunci dari kesuksesan sebagai seorang muslim untuk mempelajari Al-Quran secara baik dan benar. Karena ini adalah kunci dari Al-Quran, maka belajar menyebutkan huruf hijaiyah adalah juga termasuk kunci agar bacaan kita benar di dalam membaca Al-Quran. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya adalah huruf ta. Huruf ta ini adalah huruf yang penyebutannya di gigi ta, ti, tu. Nah, kalau dia berharakat sukun, saya akan contohkan ta, ti, tu, tat. Tat ada angin, maka hukumnya adalah hams, ada angin yang keluar. Tapi ingat, jangan sampai makhraj ta ini nanti mirip kepada huruf sin. Misalnya kalau sin matikan sa, si, su, sas. Misalnya mirip huruf ta dengan huruf sin. Misalnya contoh, ini contoh yang salah. Ta, ti, tu, tat. Tidak seperti itu. Sedikit saja anginnya. Ta, ti, tu, tat. Tat, tat. Bukan tats. Bukan tats. Itu sifatnya lebih mirip ke huruf sin. Oke. Syairnya seperti apa? Ta, ti, tu, tat. Ta, ti, tu, tat. Tu, tan, tani, tatna minal mutni mati, tan, tani, ta. Oke. Selanjutnya adalah huruf tha. Ini adalah huruf yang menurut saya salah satu huruf sulit di dalam Al-Quran, yang ada 30 huruf hijaiyah. Karena hurufnya agak sedikit susah ya, gampang-gampang susah. Seperti ini misalnya menyebutkannya yang benar, tha. Jadi lidah kita itu ada di ujung gigi, agak keluar. Tha, tha, bukan sa, tapi tha. Tha. Karena untuk penyebutan huruf Indonesia, huruf-huruf Latin, abjad-abjad Latin itu tidak ada huruf tha. Kita orang Indonesia kebanyakan bisa menyebutkan huruf sa, bukan huruf tha. Sama juga seperti huruf so. Huruf abjad Latin tidak ada huruf tha dan huruf so, tapi ada huruf sa. Ini adalah perbedaan antara tha dan sa. Perlu latihan yang terus-menerus. Kalau dia mati, misalnya sa, si, su, sas. Sa, si, su, sas, sas. Hamas. Su, san, sani, sasna minal mus, ni, masi, san, sani, sa. Oke, kita lanjutkan huruf berikutnya adalah huruf ja. Huruf ja juga salah satu huruf yang gampang menurut saya. Seperti gini hurufnya. Ja, ji, ju, jaje. Ja, ji, ju, jaje. Mudah saya rasa, tidak terlalu sulit. Huruf jaj ini jika dia mati, maka hukumnya adalah qalqalah. Jaj. Jaji, ju, jaje. Jaji, ju, jaje. Ju, jan, jani, jajna minal mujni maji, jan, jani, ja. Selanjutnya adalah huruf ha. Ada ha, bukan ha, tapi ha. Ini juga salah satu huruf yang menurut saya adalah huruf yang sulit yang ada di dalam Al-Quran. Banyak di antara kita orang Indonesia susah melafalkan huruf hijaiyah ha ini. Dia ada dua, ada ha dan ada ha. Kalau ha itu seperti di tengah-tengah, tapi kalau ha dia di pangkal tenggorokan. Ha, ha, ha. Saya rasa kita bisa membedakan penyebutan hurufnya, mendengarkan bunyi perbedaan hurufnya, tetapi mungkin untuk melafalkan atau menyebutkan yang susah itu menurut saya. Contohnya seperti dia syairnya gimana? Ha, hi, hu, hah. Kalau dia mati, hah itu hukumnya adalah hamas, jadi ada angin, bukan hah, tapi hah. Ha, hi, hu, hah. Ha, hi, hu, hah. Hu, han, hani, hah, na, minal, muh, ni, mahi, han, hani, ha. Oke, kita lanjut ke huruf berikutnya adalah huruf
kha. Huruf kha ini juga tidak terlalu sulit menurut saya. Banyak orang Indonesia juga bisa menyebutkan huruf kha, walaupun huruf abjad Latin sendiri tidak ada huruf kha. Nah, kalau untuk huruf kha, bagaimana syairnya? Kha khi khu khakh, kha khi khu khakh, khu khan khani khakhna minal mukh ni makhi khan khani kha. Oke, selanjutnya kita masuk ke huruf da. Huruf da juga huruf yang gampang disebutkan. Bagaimana menyebutkan huruf da di ujung lidah? Bukan da, tapi da di ujung lidah. Mungkin ada sedikit perbedaan. Kalau kita menyebutkan da berarti di tengah-tengah lidah. Tetapi kita harus keluarkan sedikit lidah kita. Da. Ada sedikit perbedaan. Kalau dia berharakat sukun atau mati, bagaimana cara membacanya? Maka dia hukumnya menjadi qalqalah seperti ini. Kita masuk ke syair. Dadi du dad, du dad. Mantul istilah qalqalah. Dad. Dadi du dad, dadi du dad, dudan dani dadna minal mudni madidan danida. Baik, kita lanjut ke huruf berikutnya adalah huruf za. Nah, huruf za juga salah satu huruf yang menurut saya salah satu huruf yang agak sulit di dalam membaca atau kita melafalkan huruf hijaiyah yang 30 ini. Bagaimana cara penyebutannya? Cara penyebutannya adalah za. Di ujung lidah. Ujung lidah kita terletak di ujung antara keluar gigi sedikit. Za. Bukan za. Bukan za, tapi za. Ada za, ada za. Za berat, za betul-betul za. Hurufnya za. Ada huruf za. Tapi ini za. Syairnya bagaimana syairnya? Zadhi dhu zad. Zadhi dhu zad. Zad. Kalau dia berharakat sukun. Jangan zaz, tapi zal. Ini perlu latihan yang menurut saya agak sulit. Jadi perlu latihan yang sedikit continue atau terus-menerus supaya penyebutan huruf ini bisa benar-benar sempurna menurut kaidah ilmu tajwid. Syairnya Zadhi dhu zad, zadhi dhu zad, dhu zad zani zadna minal muzni mazidan zanidha. Selanjutnya huruf ra. Huruf ra saya rasa juga huruf yang menurut saya tidak terlalu sulit. Banyak orang kita Indonesia yang bisa huruf ra. Huruf ra kan sama dengan huruf R, istilah kalau kita huruf abjad Latinnya. Ra. Ra, ri, ru. Kalau dia baris di atas, ra, baris di bawah ri, baris di depan ru. Syairnya ra ri ru ra. Kalau dia mati ra. Maka ra ini ada bacaannya tebal dan ada bacaannya tipis. Kalau dia berbaris atas itu baris di depan itu bacaannya harokatnya, cara membacanya adalah tebal seperti ra, bukan ra. Misalnya katsira, itu yang benar, bukan katsira. Bisa dibaca katsira, tetapi itu sudah bacaannya sudah qiraat, bukan qiraat yang selalu kita dengar. Itu kajiannya sudah lebih sedikit mendalam. Bukan tidak ada ra dibaca ra, tetapi itu kaidahnya berbeda lagi. Maka kaidah ilmu tajwid yang ra ini tadi bisa dibaca tipis apabila dia mati didahului oleh baris kasrah. Seperti misalnya katsir, khabir, mati tetapi didahului oleh baris kasrah. Maka dia dibaca kabir, katsir, bukan katsir, kabir. Itulah kira-kira penyebutan huruf ra. Ini juga kalau dia mati dan kalau dia berbaris, ini banyak orang yang kadang-kadang sering lupa. Walaupun penyebutan hurufnya sendiri cukup gampang. Maka kita perlu kehati-hatian, perlu tahu bagaimana caranya, bagaimana menempatkan huruf ini sesuai dengan kaidah ilmu tajwid.
Maka kita akan lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf za. Za tadi mirip huruf za, tetapi dia bukan za. Ini za, harus tebal. Za harus agak keras, tidak selembut huruf za. Bagaimana cara syairnya? Zazi, zazi, zu, zaz. Zaz, zaz. Bukan ada z ya, ingat tadi mungkin saya ada baca z, bukan z, itu salah. Zazi, zu, zaz. Zazi, zu, zaz. Zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, za. Tidak terlalu sulit kalau huruf za. Kita lanjut ke huruf berikutnya, adalah huruf sa. Ini juga huruf yang menurut saya tidak susah amat. Sa, banyak orang kita bisa, banyak orang Indonesia bisa menyebutkan huruf sa ini. Bagaimana syairnya? Sa, si, su, sas. Sa, si, su, sas. Ada angin, sas. Hamas namanya, hukumnya. Susan, sani, sasna, minal mus, ni, masisan, sani, sa. Gampang huruf sa ini, tidak terlalu sulit. Kita lanjut ke huruf berikutnya, huruf sya. Sya ini gampang-gampang susah. Ada orang bisa dan ada juga orang tidak bisa. Tetapi dibandingkan huruf tha, dibandingkan huruf za, huruf ha, sya agak sedikit gampang. Sya di tengah-tengah lidah. Kalau dia mati seperti apa? Sya, shi, shu, shash. Sa, sya. Ingat ya, berbeda antara sa dan sya. Kalau sa seperti sa aja, seperti kita bilang hai, sa, si, su. Ini sya, shi, shu. Sya, shi, shu, shash. Sya, shi, shu, shash. Shu, shan, shani, shash, na, minal mush, ni, mashi, shan, shani, sya. Lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf sod. Huruf sod. Sod. Kalau huruf sod ini adalah juga salah satu huruf yang susah. Banyak orang kita, orang Indonesia yang kesulitan menyebut huruf ini. Karena dia antara sa, bukan sa, tapi antara sya juga bukan sya, antara tha juga bukan tha. Tapi dia so. Tapi bukan so. Bukan so, tetapi bukan huruf o, tetapi huruf so, tapi so. Bukan so. Ini juga perlu latihan yang agak berat kalau kita orang awam baru belajar. Maka perlu latihan yang terus-menerus, perlu mendengarkan, perlu melihat cara guru yang secara terus-menerus agar bacaan kita bisa benar. Nah, ini juga huruf yang sulit. Sekali lagi, ini perlu latihan yang agak serius. So, syairnya bagaimana? So, si, su, sos. Angin yang keluar. Sos, hamas dia. Huruf hamas kalau dia mati. So, si, su, sos. So, si, su, sos. Su, son, soni, sos, na, minal mus, ni, masi, son, soni, so. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Huruf bo. Huruf bo. Ini juga huruf yang susah. Sama seperti shod tadi, bo ini jauh lebih susah. Huruf ini adalah huruf yang menurut saya agak levelnya tinggi. Jadi banyak orang yang kesulitan menyebut huruf ini. Banyak lidah orang Indonesia yang tidak sampai menyebutkan huruf ini. Bukan berarti tidak bisa. Insya Allah kalau kita latihan terus-menerus, kalau secara kontinu, insya Allah bisa. Memang sangat sulit. Menyebutnya tidak huruf seperti huruf da. Ini da, tapi bukan da, tapi bo. Mirip seperti huruf da, tetapi bukan da, dia bo. Dengarkan baik-baik, bo. Dengan da berbeda. Misalnya, ghairil maghdu, salah, maghdu. Waladdo. Kadang-kadang kita sering dengar orang baca di Al-Fatihah waladdo, tapi itu salah. Yang benar ya waladdo. Kalau kita dengarkan dengan teliti, maka kita akan lihat perbedaan antara do dan bo. Ghairil maghdu waladdo.
Bagaimana syairnya? Dhadidhu dhad. Ingat, huruf bad bukan huruf qalqalah. Ketika dia berharakat sukun atau mati, maka dia tidak boleh dimantulkan. Seperti begini, ini contoh yang salah. Dhadidhu dhad. Tidak boleh. Bukan dhad, tapi dhad. Ingat, bad bukan huruf qalqalah. Yang qalqalah itu huruf dal. Dhadidhu dhad. Dhadidhu dhad. Dhudan dhani dhad. ضوضا ضنضا من المضن مضيضا ضنضا. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf ta. Nah, ini antara sad, dad, ta. Ini merupakan huruf-huruf sulit di dalam huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Huruf ta. Ada kembarannya ta. Ini bukan ta tetapi ta. Terlihat dengan jelas perbedaan antara ta dan po. Po ini banyak juga orang kita Indonesia khususnya yang kesulitan di dalam menyebutkan huruf ini. Maka sama seperti huruf yang lain, huruf-huruf sulit yang lain, maka perlu latihan yang serius dan terus-menerus. Po, po, di tengah-tengah lidah, po. Bagaimana cara menyebutkannya? Syairnya bagaimana? Po, ti, tu, po, po. Nah, ini kalau dia berharakat sukun, dia boleh dimantulkan karena hukumnya adalah qalqalah. Tatitu tata. Tatitu tata. Tutan tanitata minal mutni matitatan tanita. Kira-kira seperti itu. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, huruf dha. Nah, ini berkumpul huruf-huruf yang susah. Sa, ba, ta, dha. Itu dari sifat hurufnya itu namanya isti'la. Dia sifatnya tinggi. Jadi cara penyebutannya pun juga berbeda dengan huruf lain. Maka tingkat kesulitan huruf yang 4 ini agak sedikit sulit daripada huruf-huruf yang lain. Seperti dha, bukan za, bukan dha, bukan, tetapi dha. Dha, dha. Jauh perbedaannya antara huruf dha dengan za dan dha. Maka huruf ini juga sangat-sangat sulit menurut saya pribadi. Banyak orang kita yang susah menyebutkan huruf ini. Maka sekali lagi perlu latihan, perlu mendengarkan, perlu belajar yang konsisten dan usaha yang serius. Bagaimana syairnya? Dhadidhu dhad. Dhadidhu dhad. ضوضا ضنضا من المضن مضيضا ضنضا. Huruf ini menurut saya perlu latihan yang serius. Sama seperti huruf ba, ta, sa. 4 huruf ini banyak sekali orang-orang kita Indonesia khususnya yang susah di dalam menyebutkan huruf yang 4 ini tadi. Sa, ba, ta, dan dha. Lanjut, kita ke huruf berikutnya adalah huruf fa. Fa ini adalah huruf bibir, tidak terlalu sulit. Menurut saya gampang, banyak orang kita bisa menyebutkan. Tapi ingat, fa, bukan pa. Fa, fa. Kalau pa, bibir kita tertutup. Kalau tertutup, kalau ini dia agak sedikit terbuka, ada angin. Fa. Nah, gigi kita, bawah gigi kita terkena bibir. Fa, bukan pa. Bagaimana syairnya? Fa, fi, fu, faf. Ada angin. Bukan pape. Bukan fa, fi, fu, fape. Salah. Ini bukan seperti qalqalah menyebutkan huruf ini. Tetapi dia hamas. Fa, fi, fu, faf. Fa, fi, fu, faf. Fu, fan, fani, faf. Na, minal, muf. Nima, fi, fan, fani, fa. Oke. Kita lanjut ke huruf berikutnya, qa. Qa ini juga gampang-gampang susah. Ada orang yang tak bisa membedakan antara qa dan ka. Qa, ka. Qa, ka. Ingat, huruf qa dan ka berbeda. Bunyinya seperti sama, tetapi dia sangat-sangat berbeda. Kalau ka, qa itu di betul-betul di kerongkongan bawah, qa. Kalau ka agak ke atas, tengah-tengah. Ka. Nah, tapi menurut saya tidak terlalu susah dibandingkan huruf shad, dha, ta, dan dha tadi. Tapi tetap juga perlu latihan yang serius.
Karena ini bukan tidak banyak orang Indonesia juga susah menentukan huruf ini. Ini huruf kerongkongan. Qa, bagaimana syairnya? Qaqiqu qaq. Kalau dia berharakat sukun, maka dia bacanya qalqalah. Qaq. Qaqiqu qaq. Qaqiqu qaq. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Huruf K. Sama seperti huruf tadi. Ini agak gampang. Kakiku. Kalau huruf K saya rasa tidak terlalu sulit kalau untuk orang Indonesia. Gampang sekali. Banyak orang kita yang bisa. Kakiku kak. Maka perbedaannya di antara huruf K dan Q tadi, kalau huruf K ini dia berharakat sukun, maka hukumnya hamas. Kak. Bukan kak. Kalau tadi kako, koko. Kalau ini kak, hamas, angin yang keluar. Kakiku kak, kakiku kak, kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Kira-kira seperti itulah huruf K dan Q. Kita lanjut ke huruf berikutnya. Lam, la, la. Juga gampang. Saya tak perlu menjelaskan yang terlalu rinci. Hurufnya mudah. Orang kita, orang Indonesia khususnya, semuanya bisa menunjukkan huruf ini. Rata-rata. Lali lulal. Lali lulal. Lulan lanilal naminal mulni malilan lanila. Oke. Terus huruf apa lagi? Huruf ma. Ma. Mi, mu. Gampang juga kalau huruf ini. Tidak susah. Bagaimana cara penyebutannya? Hurufnya huruf bibir. Ma. Ma, mi, mu, mam. Ma, mi, mu, mam. Mu, mam, na, minal, mum, ni, ma, mi, man, mani, ma. Kira-kira begitu syairnya. Mudah. Syairnya mudah sebenarnya kalau kita perhatikan. Kalau kita hafal huruf-hurufnya. Terus lanjut huruf na. Nah juga gampang, sama seperti ma. Bagaimana syairnya? Nani nunan, nani nunan, nunan na minal munni maninan nanina. Lanjut ke huruf berikutnya. Wa. Wa juga gampang. Huruf ini tidak sulit untuk orang Indonesia. Wawi wu waw. Wawi wu waw. Wuwan wani wawna minal muni wawi wan wani wa. Lanjut huruf berikutnya, huruf H. Nah, ini perbedaan antara H dan H. Kalau tadi ada H, kalau ini H. Kalau H ini agak gampang. Kebanyakan orang bisa rata-rata, tapi yang susah itu huruf H. H dan H. Kan kalau dilihat, kalau didengar itu perbedaannya sangat-sangat berbeda. Kalau ini ha hi hu ha, ha hi hu ha, hu han hani ha, na minal muh ni mahi han hani ha. Selanjutnya huruf la, lam, alif. Kalau lam alif saya rasa lewat saja, sama seperti huruf la tadi. Kita lanjut saja ke huruf hamzah. Hamzah juga sama. Hamzah ini hurufnya sama dan dengan huruf alif. Kalau dia mati misalnya a, i, u, a. Nah, kalau dia mati ada a, bukan a tapi a. Nah, seperti itulah perbedaannya, hanya dia mati. Kalau hamzah ini kalau dia mati maka bunyinya a. Misalnya a, i, u, ba. A. Gampang. Ini bukan huruf yang sulit. Sama seperti huruf alif. Lebih kurang mirip. Terakhir adalah huruf ya. Huruf ya juga adalah salah satu huruf yang menurut saya gampang, salah satu huruf yang mudah kita sebutkan di dalam huruf hijaiyah ini. Syairnya bagaimana? Ya yi yu yai, ya yi yu yai, yu yan yani yaina minal muini mayiyan yani ya. Nah, itu huruf terakhir adalah huruf ya. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk
semuanya untuk saya pribadi menjadikan amal jariah, dan untuk yang mendengarkan bisa menjadikan pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.